Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Pada petang hari ini, dalam suasana momen penantian pencurahan Roh Kudus ini, kiranya Bapak Ibu Saudara jangan lewatkan momen ini, tetapi biarlah kita datang pada sore hari ini. Kita mau membuka hati kita agar kita benar-benar di momen ini biarlah Roh Kudus berkarya atas hidup saya dan saudara. Roh Kudus ambil alih atas hidup saya dan saudara. Roh Kudus menuntun saya dan saudara dalam kebenaran hidup kita. Mari sebelum kita akan berdoa, menaikkan doa-doa kita, dan sebelum kita mendengarkan sepatah atau dua patah kata firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu sebagai pembukaan kita. Kita akan naikkan pujian ini, yaitu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah, kemurahan, kasih karunia-Mu Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Hingga pada petang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang duduk diam di ujung kaki-Mu Tuhan. Untuk sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, kebenaran firman-Mu melalui doa pencurahan Roh Kudus ini Tuhan.
Oleh karena itu biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau berbicara kepada kami, Engkau berfirman kepada kami pada saat ini Tuhan, agar kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan firman yang hidup itu sendiri, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada petang hari ini sebagai dasar untuk kita berdoa. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya akan ulangi. Dan kalau Ia, yaitu Roh Kudus, datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di sini saya akan berbicara tentang karya-karya Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan, Tuhan mau berikan kepada saya dan saudara ketika Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan atau misinya yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini, dan Yesus akan kembali ke surga. Maka Yesus berjanji bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Penghibur, untuk ke dalam dunia ini untuk bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan di sini kita melihat dari satu ayat kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa karya Roh Kudus, karya pokok dari Roh Kudus, yaitu untuk menginsafkan dunia akan dosa. Kalau kita melihat dunia hari ini adalah dunia yang antah berantah, dunia yang sudah dikuasai dan dikendalikan oleh satu kuasa, yaitu kuasa kegelapan atau kuasa dosa. Sehingga dunia hari ini, dunia yang hidup dalam keberantakan, hidup dalam kemerosotan, hidup dalam keterpurukan. Oleh karena itu, dunia ini membutuhkan kuasa lain untuk bisa menyingkirkan kuasa dosa ini, supaya dunia ini bisa kembali dipulihkan. Karena kita tahu bahwa ketika dunia diciptakan adalah baik adanya. Pada awal penciptaan dunia ini, Tuhan Allah mengatakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik adanya. Tetapi karena ada satu kuasa selain dari kuasa Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mengendalikan dunia ini, yaitu dunia kegelapan, dunia hawa nafsu, dunia kedagingan, sehingga dunia ini sampai hari ini harus antah berantah. Karena itu membutuhkan Roh Kudus untuk menginsafkan dunia ini, supaya dunia ini kembali dipulihkan, untuk dunia ini kembali hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, yaitu dikatakan bahwa kebenaran, Roh Kudus di sini adalah Roh kebenaran, dan Dia akan menuntun saya dan saudara, umat percaya, untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Saya dan saudara sebagai umat percaya, kita tidak terkontaminasi oleh dosa, tetapi kita tetap hidup, menjaga kekudusan hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, yaitu dikatakan penghakiman.
Roh Kudus juga datang ke dalam dunia untuk berkarya, untuk mengingatkan saya dan saudara akan kehidupan yang akan datang, bahwa hidup hari ini bukan hanya sampai hari ini saja, tetapi setelah kehidupan hari ini maka akan ada kehidupan yang akan datang. Dan saya dan saudara, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang akan datang, bahwa akan ada penghakiman, akan ada pengadilan di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu kita harus waspada dan mawas diri supaya kita tetap menjaga dan kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah mengingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang adalah roh penghibur-Mu Tuhan, untuk senantiasa menginsafkan kami. Dunia ini akan dosa, supaya dunia ini kembali hidup di dalam kebenaran, dan untuk senantiasa menuntun kami dalam kebenaran, dan bahkan untuk mengingatkan kami akan ada penghakiman di kemudian hari. Oleh karena itu kami harus tetap hidup menjaga kekudusan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini, untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, untuk gembala sidang kami sekeluarga, untuk pelayan-pelayan-Mu sekeluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesanggupan bagi pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Gembala sekeluarga dan para penatua, para pelayan sidang, dan juga para pelayan-pelayan altar, agar biarlah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi cita-cita impian mereka, dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Terlebih pekerjaan Tuhan yang mereka emban atas pundak mereka, biarlah mereka tetap taat mengerjakan semuanya itu dengan takut dan taat akan Engkau, dengan penuh kerendahan hati, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.